Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Dragons The Nine Realms yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan lanjutan dari film How to Train Your Dragon Homecoming yang menceritakan tentang 1300 tahun setelahnya, yang dimana manusia modern menganggap kalau naga ialah makhluk mitos. Namun tak disangka seorang anak bernama Thomas Carlson tidak sengaja menemukan hal yang sangat mengagumkan, yaitu menemukan para naga yang ternyata masih ada di dunia ini. Nah, siapa nih di sini yang sudah kangen dengan aksi dari naga-naga imut keluarga Toothless dari serial How to Train Your Dragon? Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Thomas bersama ibunya yang bernama Olivia yang sedang menuju retakan Carlson. Saat di perjalanan, Thomas kemudian melihat kilatan cahaya di bawah retakan itu. Mereka ke sana karena ibunya sedang mengerjakan proyek Icaris di sana, yang dimana proyek itu dibangun untuk meneliti celah dari retakan tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Direktur Wong yang merupakan ketua dari penelitian ini. Kemudian mereka juga bertemu dengan Jun Wong yang merupakan anak dari Direktur Wong sekaligus teman kecilnya Thomas. Dan uniknya di sini, Jun hobi bermain kartu tarot, yakni kartu ramalan. Tak lama setelah itu muncul Philip Baker yang merupakan kepala keamanan di tempat itu, yang ditugaskan untuk menjaga mereka semua. Tidak hanya Thomas dan Jun, di sana juga ada Angelo dan Alex yang juga akan ikut bersama mereka. Di sini mereka diperkenalkan beberapa tempat sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Akan tetapi, tempat-tempat tersebut tidak diizinkan dikunjungi oleh anak-anak karena sangat berbahaya, dan mereka hanya diizinkan untuk berada di tempat pengunjung saja. Namun dikarenakan Thomas penasaran dengan tempat-tempat yang dilarang itu, ia pun pergi ke tempat tersebut secara diam-diam. Thomas kemudian masuk ke tempat armada drone milik Icaris, yang kegunaannya adalah untuk menjelajahi retakan tersebut. Di sana, Thomas lantas kembali melihat ada cahaya misterius yang melintas di bawah sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba terjadi gempa yang mana hal itu mengakibatkan petugas di sana hampir saja jatuh ke dalam celah tersebut. Melihat hal itu, Thomas pun langsung mencoba meminta bantuan dengan menekan tombol darurat yang ada di tempat tersebut. Namun dikarenakan bantuan itu lambat datang, Thomas pun berinisiatif melemparkan tali untuk menyelamatkan petugas itu. Dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan petugas tersebut. Setelah kejadian itu, Thomas pun dimarahi oleh Direktur Wong karena ia malah masuk ke tempat terlarang ini. Meskipun Thomas berhasil menyelamatkan petugas itu, akan tetapi ia tidak seharusnya berada di sini karena sangat berbahaya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di penginapan, ibunya mengingatkan Thomas untuk mengikuti aturan yang ada di Icaris karena ia tidak ingin melihat Thomas kenapa-napa. Namun ketika Thomas yang ingin mencoba menceritakan apa yang ia lihat di celah tadi, ibunya lantas keburu dipanggil karena ada pekerjaan. Kemudian Thomas yang merasa bosan karena berada di penginapan itu sendirian, dia pun mendapatkan ide untuk menerbangkan drone-nya supaya bisa melihat ada apa di dalam celah tersebut. Belum lama ia menggunakan drone tersebut, muncullah Jun yang lantas menghampirinya. Dikarenakan Jun yang suka memainkan kartu ramalan itu, ia pun sudah tahu bahwa Thomas ditakdirkan datang ke tempat ini dan sesuatu yang besar akan terjadi. Melihat Thomas yang sedang memainkan drone, Jun pun penasaran dan ingin mencoba memainkannya juga. Akan tetapi ia malah membuat drone itu terjatuh dan terkena seekor domba. I'm so sorry. Setelah itu Thomas pun kembali mencoba menerbangkan drone-nya masuk ke dalam celah itu. Belum jauh drone itu masuk, ia pun melihat ada tumpukan batu yang tiba-tiba menyala. Namun ketika ia mendekatinya, drone tersebut malah rusak. Melihat hal itu, Thomas pun berniat untuk mengambil drone tersebut dan masuk ke dalam celah itu.
Sesampainya di bawah, ia pun melihat ada makhluk yang terjebak di dalam batu itu. Dan ketika ia akan kembali ke atas karena merasa takut, Thomas malah kepikiran dan memutuskan kembali ke bawah untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil membebaskannya, Thomas pun kaget karena melihat makhluk itu dan kemudian terjatuh ke dalam jurang. Namun untungnya ia masih bisa selamat dan kembali naik ke atas. Sesampainya di atas, Thomas pun kaget karena itu ternyata adalah seekor naga. Kemudian ketika Thomas menyorotkan cahaya, naga itu terlihat ketakutan dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu Thomas pun berniat kembali ke atas dengan cara mendaki. Namun sialnya ia malah terjatuh. Akan tetapi tiba-tiba naga tadi kembali dan menyelamatkannya. Thomas kemudian dibawa ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu terlihat Thomas yang berusaha mempertahankan dirinya menggunakan senter yang ia bawa. Melihat naga itu takut kepada cahaya, Thomas pun berusaha meyakinkan naga tersebut bahwa ia tidak akan menyakitinya. Di saat Thomas sedang mencari jalan keluar, naga itu terlihat seperti kelaparan dan terus mengikutinya. Dan tiba-tiba naga itu langsung menyergap Thomas. Akan tetapi, naga itu ternyata hanya ingin mengambil tas milik Thomas karena mencium bau makanan dari sana. Menyadari bahwa naga tersebut kelaparan, Thomas lantas berniat pulang untuk mengambil beberapa makanan untuk naga itu. Ketika Thomas mencoba keluar dari gua tersebut, tak disangka tiba-tiba naga tersebut langsung membawa Thomas terbang dan memberikannya tumpangan sampai ke Icarus. Kemudian ketika Thomas akan pulang ke penginapan, sialnya dirinya malah ketahuan oleh Philip yang sedang berjaga malam dan kemudian langsung membawa Thomas ke penginapannya. Ibunya yang mengetahui hal itu sangat kecewa kepada Thomas karena Thomas yang tidak mendengarkan perkataannya. Setelah itu ketika Thomas akan tidur, ia melihat botol minumannya yang tadinya tertinggal di gua sekarang sudah berada di luar jendela rumahnya. Dan ternyata itu dikembalikan oleh naga tadi. Keesokan harinya, seperti biasa, Thomas dan kawan-kawannya berada di tempat pengunjung Icarus. Di sana Thomas terlihat masih penasaran dengan naga yang ia temukan kemarin. Tak lama setelah itu, Thomas pun didatangi oleh Jun dan menanyakan apa yang sebenarnya dirinya lakukan di celah tersebut. Di sini Thomas pun menjelaskan bahwa dia menemukan makhluk seperti naga di celah tersebut. Meskipun awalnya tidak percaya, namun akhirnya Jun percaya karena waktu itu ia sudah meramal Tom yang akan membawa sebuah perubahan besar. Dan kemungkinan ramalan itu adalah tentang makhluk yang ditemukan Thomas. Alex yang mendengar mereka membicarakan tentang naga, lantas mengatakan bahwa jika memang naga itu ada, pasti manusia akan memburu mereka dan menjadikan mereka sebagai ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Setelah itu terlihat Thomas yang mengambil beberapa makanan di rumahnya untuk diberikan kepada naga tersebut. Ketika Thomas akan pergi, tiba-tiba ibunya datang. Thomas lantas menanyakan kepada ibunya, apa jadinya jika mereka menemukan hewan di celah tersebut. Dan ibunya lantas menjawab bahwa mereka akan melaporkannya kepada Recorp, yang dimana Recorp ini adalah salah satu investment terbesar untuk ekspedisi itu. Maka dari itu apapun yang mereka temukan maka akan dilaporkan kepada perusahaan Recorp. Kemudian ketika Thomas akan menceritakan apa yang ia temukan di celah itu, lagi-lagi ibunya keburu dipanggil untuk bekerja. Dikarenakan Thomas yang tidak tahu letak dari gua naga itu, ia kemudian mencoba mencari sebuah peta supaya dirinya bisa mencari titik dari gua tersebut. Ketika Alex melihat Thomas yang sedang mencari sebuah peta, ia lantas menawarkan Thomas untuk menggunakan peta digital miliknya, supaya Thomas bisa lebih mudah mencari tempat tersebut. Kemudian Jun yang melihat Thomas yang sedang mengendap-endap, lantas mencoba untuk mengikutinya. Namun sialnya ia kehilangan jejak Thomas. Singkat cerita, setelah cukup lama mencari, Thomas akhirnya menemukan pintu masuk ke dalam gua tersebut. Namun ketika ia masuk ke dalam gua, naga itu tidak terlihat di sana. Kemudian ketika Thomas memanggilnya, akhirnya naga tersebut pun muncul. Kemudian terlihat kebanyakan makanan yang dibawa oleh Thomas tidak disukai oleh naga tersebut. Namun ketika Thomas memberikan nugget ikan beku yang ia bawa, tak disangka ternyata naga itu pun menyukainya. Uniknya di sini naga tersebut juga menyuruh Thomas untuk memakan nugget itu bersamanya. Ini sih sama adegannya kayak di film How to Train Your Dragon movie pertamanya. Ada yang masih ingat nggak? Hehehe.
Next, meskipun awalnya Thomas menolak, akan tetapi karena diancam, ia pun mau tidak mau memakan nugget itu. Sehabis mereka makan, karena penasaran, Thomas lantas mencoba menyentuh naga tersebut. Dan setelah itu, Thomas pun dibawa terbang untuk diajak jalan-jalan oleh naga itu. Di tengah mereka terbang, tiba-tiba terjadi gempa yang mana membuat celah tersebut longsor dan mengakibatkan mereka kesulitan untuk menghindari batu-batu yang terjatuh akibat longsor itu. Kemudian mereka tidak sengaja mendarat di sebuah tempat misterius. Dan ketika mereka melihat ada sebuah celah di sana, mereka pun lantas langsung membukanya. Dan ternyata di dalam sana banyak sekali spesies naga yang hidup di sana. Dan itu pun menjadi akhir dari alur cerita film Dragons: The Nine Realms episode 1 dan 2. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Dan nantikan updatean episode dari film ini hanya di channel Dark Knight, channel kita tercinta. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngab, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!